Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah belajar percaya kepada waktu Tuhan. Saudara-saudara terkasih, bagian firman Tuhan ini menceritakan ketika Lazarus sedang sakit dan Tuhan Yesus sudah dikabari, tetapi Tuhan Yesus menunda kedatangannya beberapa hari dan pada akhirnya Lazarus meninggal. Kalau kita berada di posisi Maria dan Marta pada saat itu, mungkin juga akan kecewa terhadap Yesus yang tidak segera datang menyembuhkan Lazarus, saudara mereka yang sedang sakit keras. Malah juga akan heran terhadap sikap Yesus yang sepertinya sengaja berlama-lama datang di rumah Marta, sehingga akhirnya Lazarus keburu mati. Padahal sebelumnya Yesus sempat menegaskan kepada murid-muridnya bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui penyakit itu. Tetapi yang terjadi, kita tahu Lazarus akhirnya mati. Saudara-saudara terkasih, pernahkah kita mengalami situasi seperti Marta dan Maria? Suatu situasi kita sedang menghadapi masalah yang genting, kita sudah berdoa, menghubungi Tuhan, tetapi merasa bahwa Tuhan tidak datang dengan cepat dan segera menjawab. Kita dibuat cemas, khawatir, bahkan puncaknya mungkin menjadi hopeless. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar 3 langkah kita untuk belajar percaya kepada waktu Tuhan ketika Tuhan menolong. Langkah yang pertama adalah mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan kita. Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, serta mampu melakukan banyak hal yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Saat kita memegang keyakinan ini, kita akan menjadi kuat sekalipun banyak masalah terjadi. Langkah yang kedua adalah mengingat pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepercayaan adalah sesuatu yang tumbuh karena pengalaman dan waktu. Mengingat hal-hal kecil dalam hidup keseharian kita, di mana Tuhan berperan hadir dan menolong, kita akan menemukan bahwa Tuhan begitu peduli dan memperhatikan dan menolong hal-hal yang nampak sepele. Kalau hal-hal yang kecil saja Tuhan perhatikan, Tuhan pasti memberikan pertolongan yang sama dan jalan yang terbaik bagi setiap masalah kita. Langkah yang ketiga adalah memahami rencana dalam waktu Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering memaksakan suatu hari esok yang sempurna sesuai pikiran kita. Lalu karena khawatir akan terjadi hal-hal buruk, kita mati-matian berusaha mengendalikannya, segala sesuatunya. Bahkan mungkin termasuk kategori memaksa atau mengendalikan Tuhan untuk bertindak sesuatu yang belum saatnya Ia lakukan. Lebih baik fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dalam situasi terbatas, sambil mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya dan sesuai dengan waktunya untuk diberikan kepada hari esok kita. Percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat atau tidak terlalu cepat untuk datang menolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Seberapa sering kita merasa kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab dengan segera apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita sudah berdoa meminta sesuatu, kesembuhan, pekerjaan atau pertolongan lainnya, tetapi yang terlihat adalah semuanya semakin memburuk keadaannya. Kita dibuat harap-harap cemas dan gelisah. Mungkin kita akhirnya jatuh dan mempertanyakannya, bukankah semuanya itu sudah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, bahwa jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh Ia akan menjawab. Saudara-saudara terkasih, dari kisah Lazarus kita melihat bahwa rencana dalam waktu Tuhan sering jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Sekalipun Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, tetapi Yesus sanggup membangkitkannya kembali dari kematian. Nama Tuhan benar-benar dipermuliakan, bahkan akan berbeda tingkat kemuliaannya jika waktu itu Tuhan datang tepat saat Lazarus sakit dan menyembuhkannya. Tuhan minta agar kita tetap percaya kepadanya apapun situasi yang sedang kita hadapi. Ia ingin kita benar-benar tetap memelihara iman percaya dengan sepenuh hati, iman yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun termasuk waktu penantian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali boleh mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari ini dengan terus tetap percaya kepada Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan senantiasa mengucap syukur dan mampu melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap situasi dan keadaan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin.